Halo, selamat malam pemirsa. Saya Rizka Indah kembali hadir dalam program Talk to iNews pada malam hari ini. Pemirsa, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat sore tadi, sidang lanjutan terkait dengan kasus reklamasi Teluk Jakarta kembali bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sidang kali ini menghadirkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai saksi dengan terdakwa Arisman Wijaya. Hingga saat ini sidang masih berlangsung dan memperdengarkan 4 saksi lainnya. Dan kita akan mencoba untuk membahas pada malam hari ini seperti apa fakta-fakta temuan terbaru dalam persidangan tersebut dan apakah memang reklamasi ini juga berbalut korupsi. Kita akan bahas dengan 3 orang narasumber yang sudah hadir di Talk to iNews. Namun seperti biasa pemirsa, sebelum kita akan memulai perbincangan kita terkait dengan reklamasi berbalut korupsi, terlebih dahulu kami akan sampaikan beberapa informasi kepada Anda seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Kita akan awali dengan lanjutan korban vaksin palsu. Pemirsa, puluhan orang tua korban vaksin palsu dari Rumah Sakit Harapan Bunda mendatangi Komnas Perlindungan Anak di kantornya, yaitu adalah di wilayah Pasar Rebo, Jakarta Timur. Para orang tua ini mendatangi Komnas Perlindungan Anak agar Komnas tersebut dapat menjembatani antara pihak manajemen rumah sakit dengan orang tua. Banyaknya korban vaksin palsu yang tidak terlayani oleh pihak rumah sakit tempat mereka melakukan vaksin membuat orang tua korban mendatangi Komnas Perlindungan Anak meminta agar Komnas Perlindungan Anak menjembatani pihak korban dengan rumah sakit siang tadi. Komnas Perlindungan Anak akan melayangkan surat resmi ke pihak Rumah Sakit Harapan Bunda untuk menuntut pihak Rumah Sakit Harapan Bunda memediasi para korban vaksin palsu terkait kebijakan solusi yang akan diberikan pihak rumah sakit. Pihak Komnas Anak juga mendesak agar Kementerian Kesehatan melakukan tes laboratorium kepada korban dan memberikan perlindungan kepada para korban vaksin palsu. Jadi sejak Menteri Kesehatan merilis 14 rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu pada 14 Juli yang lalu, kami sebenarnya menunggu respon dari pihak rumah sakit. Apa ini? Lalu kemudian Jumat malam teman-teman kita kumpul di Rumah Sakit Harapan Bunda, ketemu dengan pihak Rumah Sakit Harapan Bunda, tapi pihak Rumah Sakit Harapan Bunda hanya menyatakan secara sepihak mereka akan bertanggung jawab. Tapi yang kita tuntut sebenarnya setelah mereka mengatakan bertanggung jawab itu apa? Nah ini kan tidak ada. Sampai hari ini mereka tidak pernah menemui kita. Para korban vaksin palsu dari Rumah Sakit Harapan Bunda hingga saat ini masih menunggu kebijakan dari pihak Rumah Sakit Harapan Bunda. Meski demikian, hingga kini para orang tua masih juga belum dipertemukan oleh pihak Rumah Sakit Harapan Bunda. Dari Jakarta, Rio Manik, MNC Media memberitakan. Pemirsa, sistem elektronik road pricing atau ERP saat ini sudah memasuki tahap pelelangan. Tentu saja ini diharapkan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui gubernurnya yaitu Basuki Cahayapurnama dianggap sebagai salah satu solusi untuk memecah kemacetan yang ada di Jakarta. Sambil menunggu terwujudnya sistem ERP ini sendiri, kita ketahui bahwa tanggal 27 Juli nanti bahwa pemerintah atau Pemprov DKI Jakarta akan melaksanakan sistem ganjil genap. Dan untuk itu Polda Metro Jaya pun juga telah menyiapkan ratusan personilnya untuk mensukseskan gerakan ganjil genap ini sendiri. Uji coba ganjil genap akan berjalan 2 hari ke depan. Nantinya kendaraan berplat ganjil hanya akan bisa melintas pada tanggal ganjil dan begitu pun sebaliknya. Aturan ganjil genap akan berlaku di jam-jam sibuk dan di jalur X3 in 1. Sementara itu menurut Gubernur DKI Jakarta, aturan ganjil genap dilakukan sebagai solusi atasi kemacetan sambil menunggu kesiapan Electronic Road Pricing atau ERP. Persiapannya hingga kini telah masuki masa lelang. ERP lelang kan? Ya, minggu ini harus lelang. Saya sudah minta minggu ini harus lelang. Sudah ada berapa calon Pak kira-kira yang akan lelang? Yang uji coba pasang kita kan sudah dua konsorsium. Sementara Polda Metro Jaya siap mengerahkan 200 personil setiap hari guna membantu aturan ganjil genap yang akan mulai uji coba Rabu mendatang.
200 personel kepolisian akan ditempatkan di titik-titik yang masuk dalam kawasan ganjil genap untuk mengawasi plat nomor kendaraan yang melewati jalur tersebut. Pihak kepolisian juga tak segan menindak oknum-oknum yang melanggar aturan dengan ancaman hukuman 2 bulan penjara atau denda maksimal Rp500.000. Mengingat aturan yang akan diberlakukan mulai 30 Agustus tersebut bisa memicu pengendara membuat plat ganda. Pelanggarannya terkait dengan plat nomor itu ada pasal 280 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ. Di situ untuk ancaman hukumannya 2 bulan kurungan atau denda maksimal Rp500.000. Sementara menurut pengamat transportasi Azaz Tigor Nainggolan, kebijakan ini kurang tepat. Pasalnya kebijakan ini tidak dibarengi dengan kebijakan lain seperti pengendalian akses kendaraan pribadi. Kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan bermotor pribadi ini harusnya juga dibarengi dengan kebijakan lainnya. Ya, misalnya gini, kan kita kendalikan nih, kita kurangi mereka akses untuk menggunakan kendaraan pribadi. Nah, harusnya ada alternatif supaya mereka ketika dilarang, dia ada alternatif. Apa tuh? Angkutan umum massal. Jadi kebijakan memperbaiki layanan angkutan umum massal itu juga harus dilakukan. Ya dampaknya nanti ada akal-akalan. Ada pelanggaran-pelanggaran di lapangan. Artinya mereka cari celah nih. Ya kan, pengguna kendaraan pribadi kan pinter-pinter ya. Ya macam-macam kan, entah pemalsuan gitu ya. Tanggal 30 Agustus, apabila uji coba dinyatakan berhasil, maka penerapan sanksi pidana akan diberlakukan dengan adanya tilang, denda hingga Rp500.000. Dari Jakarta, Budi Mulyawan, MNC Media, memberitakan. Ya, pemirsa, terkait dengan reshuffle kabinet yang memang isunya masih beredar hingga saat ini, kemudian dihubungkan dengan beredarnya larangan bagi para menteri untuk bisa pergi keluar Jakarta terhitung sejak tanggal 25 Juli hingga 29 Juli mendatang. Larangan tersebut dituangkan dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Mensesnek Pratikno. Mengenai reshuffle kabinet kerja ini sendiri, pemirsa, Ketua DPR RI Ade Komarudin mengatakan bahwa reshuffle ini adalah merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Namun menurutnya memang hingga saat ini masih ada kurang kekompakan dan juga koordinasi antara para menteri di kabinet kerja Joko Widodo. Yang tahu, yang bisa menilai, yang paling mengerti soal itu kan Presiden dan wapresnya, kan begitu. Nah, makanya kalau dalam konstitusi kita bahwa urusan reshuffle ini adalah hak prerogatif Presiden, ya memang yang paling paham pun tentang kinerja para menterinya ya Presiden, Menteri Ekonomi atau Menteri yang mengkoordinasikan hal itu supaya dapat diselesaikan secara baik. Ini soal koordinasi. Soal koordinasi bukan hanya urusan kementerian SDM saja. Semua kementerian punya problem yang sama. Pemirsa, sebanyak 12 terpidana mati kasus narkoba akan segera dieksekusi mati. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan. Pemerintah saat ini sedang memikirkan waktu kapan eksekusi terhadap 12 terpidana mati dalam kasus narkoba ini akan dilaksanakan. Ke-12 terpidana mati belum termasuk terpidana warga negara asing asal Filipina. Eksekusi mati ini menurut Luhut Binsar Panjaitan merupakan suatu kontroversi. Namun pemerintah tidak main-main dalam pemberantasan narkoba. Rencananya eksekusi mati akan dilakukan pada akhir bulan ini. Kapan
saya kira akan dilakukan, ya soal waktu tempat saya kira itu kan urusan. Pak, benar tanggal 30? Saya tidak ingin berani. Termasuk yang dari Filipina itu, Pak? Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyaksikan kelanjutan sidang dari reklamasi Teluk Jakarta yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang saat ini diundang sebagai saksi yang tengah berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta. Gubernur DKI Jakarta atau Ahok ini menjadi salah satu saksi yang dijadwalkan untuk hadir di persidangan pada hari ini dengan terdakwa yakni dari Presiden Direktur Agung Podomoro Land yakni Arisman Wijaya dan wakilnya Trinanda Prihantono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta Pusat. Rizka, memang dua terdakwa ini diduga menyuap anggota DPRD DKI Muhammad Sanusi soal meloloskan raperda reklamasi di mana mereka ini memaksa M. Sanusi untuk membantu mempercepat pembahasan dan juga pengesahan dari perda tentang rencana tata ruang kawasan strategis Pantai Utara Jakarta. Dan yang menarik, Rizka, memang terdapat salah satu nama yakni Suni Tanuwijaya yang hadir dalam persidangan kali ini untuk menemani Ahok karena memang di jadwal hari ini Suni tidak untuk datang ke persidangan. Rizka, tadi juga hakim dan saksi sempat membahas tentang aturan yang mewajibkan pengembang ini membayar kontribusi sebesar tambahan ini sebesar 15%. Namun saat ini kami masih belum mengetahui lebih detail apakah yang masih ditanyakan oleh hakim di dalam persidangan. Dan selain Ahok ini pemeriksaan juga akan dilakukan kepada 4 orang saksi lainnya, yakni Berliana Kurniawati, Budi Nuwono, Budi Setiawan, dan Catherine Lydia. Dan Rizka, sampai saat ini kami masih menunggu jalannya persidangan sampai waktu yang belum ditentukan. Tadi kita sempat melihat Ahok datang ke Tipikor Jakarta Pusat ini sekitar pukul 3.40 sore waktu Indonesia Barat. Dan sampai saat ini kami masih menunggu sampai mungkin jam 8 malam nanti. Demikian Rizka yang bisa saya sampaikan dari Tipikor Jakarta Pusat. Kembali ke Anda di studio. Dari Tipikor Jakarta. Ya, baik, Deriski Orta pemirsa melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Terima kasih Deriski, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita juga masih akan menantikan seperti apa kelanjutan sidang dari Pengadilan Tipikor yang terkait dengan kasus reklamasi Teluk Jakarta dengan menghadirkan para saksi untuk saat ini. Salah satunya adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Dan kita juga akan coba untuk membahasnya pada malam hari ini. Namun sebelum itu kami persilakan kepada Anda untuk menyaksikan berikut ini.